Halo guys, balik lagi bareng gua Akek di podcast ngalor gitu. Sekarang itu episode ketiga berarti. Ya, episode ketiga ini gua bakal bahas mengenai anxious dan avoidant attachment. Gak tau kenapa tuh di FYP gua algoritmanya kebanyakan ya gitu, hubungan antara seseorang dengan yang avoidant atau dia yang avoidant atau seseorang dengan yang anxious ataupun dianya sendiri yang anxious attachment. Seliweran banget itu konten-konten kayak gitu. Gua sampai bingung kenapa bisa algoritma gua isinya anxious attachment atau enggak avoidant attachment. Nah, dari situ gua penasaran kan mengenai anxious ataupun avoidant attachment itu sendiri. Makanya gue searching, gue tanya-tanya ChatGPT. Ya, gue apa ya, adalah yang masuk ke diri gue gitu tentang avoidant attachment ataupun anxious attachment. Ini nih menurut ChatGPT. Avoidant attachment atau gaya kelekatan menghindar. Orang dengan gaya ini cenderung menjaga jarak emosional, bahkan saat mereka sebenarnya peduli. Mereka takut terlalu dekat atau kehilangan kendali atas diri sendiri kalau terlalu terbuka. Nah, kadang gue bingung gitu, kenapa dia bisa seperti itu. Ketika dia tertarik ataupun menyukai seseorang ataupun menyayangi seseorang, tapi sikapnya gitu kan seakan-akan dia ya namanya avoidant, dia menghindar gitu kan. Jadi di sisi gua tuh gua mikir ini menghindar emang karena apa ya, emang karena dia avoidant attachment atau emang dia menghindar karena dia nggak suka sama gua gitu kan. Maksudnya ya sama lu pada, kalau lu yang jalanin hubungan sama seseorang yang avoidant attachment, katanya sih mereka takut terlalu dekat atau kehilangan kendali atas diri sendiri kalau terlalu terbuka. Ya ini balik lagi sih, biasanya karena ada kesan tragedi yang membuat mereka seperti itu sih kayaknya ya. Gua pun belum baca lebih dalam, belum riset lebih dalam lagi sih. Tapi yang gua tahu kalau avoidant itu dia lebih ke cenderung menghindar. Padahal mungkin dalam hatinya dia sayang sama seseorang itu, dia cinta sama seseorang itu, tapi entah mengapa kalau dia dekat dia merasa unsafe, dia merasa tidak aman, makanya dia lebih baik menghindar karena takutnya dikecewakan, katanya kayak gitu. Kalau gue mah ya dari awal udah apa ya, moto hidup gue gini sih, ya udah sih lebih berharap pada kekecewaan aja daripada ntar lu kecewanya nambah berat, nambah dalam, nambah pusing, dan nambah beban pikiran gitu kan. Jadi ya udahlah, apapun itu gue pemikirannya kayak gitu. Mau itu gue lagi deket sama cewek, mau itu gue lagi di situasi kerja, mau itu gue lagi ada harapan untuk misalkan main kemana gitu, ya udah gue berharap kekecewaannya aja dulu sih, berharap bad things can happen ya, karena setiap apa yang kita pilih itu pasti menimbulkan kekecewaan. Jadi seenggaknya kita udah mempersiapkan diri dahulu gitu untuk kecewa. Jadi dimana emang tidak sesuai harapan yang tinggi,
Maka misalkan taruh dalam hubungan, gue lagi dekat sama seseorang, ya gue berharap kekecewaannya aja dulu deh, pahitnya dulu aja deh. Kalau dia emang gak suka sama gue, ya it's okay, gue gak bakal kecewa karena ya gue udah menaruh harapan kekecewaan itu sendiri gitu. Jadi dimana dia hianat atau dimana emang dia tidak serius, ya gue nggak bakal kecewa, kayak gitu sih. Di sini ciri-ciri yang avoidant attachment itu ada beberapa ya. Ntar aku sebut satu-satu. Yang pertama itu susah nunjukin perasaan atau ngomong hal mendalam. Nah, gue nggak tahu nih, susah nunjukin perasaan atau ngomong hal yang mendalamnya itu seperti apa. Kalau yang gue kira sih mungkin mereka tidak bisa seterbuka itu untuk membicarakan hal-hal yang mendalam mengenai perasaan mereka, mengenai hubungan ini gitu kan. Mereka kayaknya menghindar kalau kita menjuruskan topik ke arah sana. Kayaknya sih kayak gitu. Lebih nyaman sendirian dan suka me time. Ya like introvert person sih. Introvert person kan kadang mereka lebih menyukai kesendirian itu sendiri, meskipun secara secara logikanya ya lu kan lu kan lagi dalam tahap pendekatan nih misalkan, tapi lu nya sendiri itu nyaman sama kesendirian lu gitu, dan lu malah milih me time daripada lu harus bareng sama orang yang lagi lu deketin atau ya orang yang lagi unproses untuk official ataupun unproses untuk lebih dekat gitu kan. Aneh juga kan itu. Makanya ya emang bakal works gitu kalau sikapnya seperti itu. Terus ada ciri ketiga, kalau ada konflik mereka narik diri alias ghosting dulu biar tenang. Ya emang kebanyakan nggak selalu yang avoidant sih. Ada beberapa teman termasuk gua pun kalau emang ada konflik dan konflik itu agak sedikit bukan besar sih, intens misalkan, ya gua mending narik diri gua sendiri dulu, gua cooling down, ya gua harus kontrol dulu emosi gua ataupun kontrol pemikiran gua biar lebih dingin agar konflik itu bisa selesai dengan dengan ngobrol baik-baik gitu. Bukannya gua menghindari dulu atau gimana ya, tapi emang ketika ada konflik apalagi dengan pasangan, ya seenggaknya lu cooling down dulu aja, jangan sampai meledak emosi lu. Soalnya ledakan emosi biasanya banyak menyebabkan kerusakan hubungan ya dalam kutip. Karena ketika konflik muncul biasanya ego satu dengan yang satunya itu sedang tinggi-tingginya, jadi ya salah satunya harus mengalah untuk ya need some space for cooling down gitu. Kalau ketika emang udah baik-baik aja, baru dah kita obrolin dengan santai apa masalahnya, dari mana awalnya, dan gimana cara penyelesaiannya, apa yang dia mau, apa yang kita mau, obrolin secara perlahan, heart to heart, hati ke hati lah, masa gitu kan
Hubungan itu kan melibatkan dua hati, dua pemikiran. Jadi ya seenggaknya lu harus bisa lah mengendalikan emosi dan hati lu gitu. Ada ciri yang keempat, terlihat tenang dan rasional, tapi di dalamnya bisa banyak rasa takut ditolak. Kayaknya bukan avoidant attachment doang sih yang kayak gitu. Soalnya gue pun merasa seperti itu. Gue orangnya emang sangat takut penolakan, benci banget dengan penolakan. Sampai ada teman dekatku, teman-teman yang emang teman gue tuh yang paling dekat, salah satunya cewek, dia dipanggil kakak. Dia udah tahu gua udah tahu dia. Kita tuh emang orang-orang yang benci penolakan, makanya kita nggak pernah untuk confess ke seseorang, nggak pernah untuk meminta bantuan seseorang, karena itu sangat benci penolakan. Bagi gua penolakan adalah kejahatan terbesar. Kata kenapa gua mikirnya kalau gua minta bantuan dan gua ditolak, rasa sakit hati gua tuh lebih apa ya? Lebih dalam lagi lah. Lebih baik gua nggak minta bantuan sama sekali sih gitu. Tapi kalau untuk avoidant, gua kurang tahu nih, terlihat tenang dan rasional tapi di dalamnya bisa banyak rasa takut ditolak. Ya mungkin samalah dengan pengidap anxiety disorder. Mereka kan gangguan kecemasan. Nah itu di situ sih banyak kecemasan yang memang takut terjadi, apalagi dengan kecemasan untuk ditolak dari lingkungan kah, dari ya apapun itulah. Terus yang kelima, ngerasa beban kalau pasangan terlalu nempel atau butuh perhatian terus. Nah ini gue agak rancu sih, ngerasa beban kalau pasangan terlalu nempel atau butuh perhatian terus. Oh jadi misalkan gue pasangannya dan gue terlalu nempel atau pingin diperhatikan, itu beban buat mereka gitu. Ya mungkin buat mereka ya seperti itu sih. Namun malah apa ya, ketika kita meminta perhatian dia, ketika kita nempel sama dia, berarti kan ya aku tuh emang kamu yang aku cari gitu ketika aku butuh perhatian, karena aku tidak mendapatkan perhatian dari siapapun gitu. Makanya aku mencari perhatiannya ke kamu gitu kan. Aku cuma bisa manja itu sama kamu, tapi kenapa kamu ngerasa itu jadi sebuah beban kamu gitu. Itu ciri-cirinya, 5 ciri dari orang yang mempunyai avoidant attachment. Di sini ada pola pikirnya. Katanya sih gini, kata ChatGPT. Aku pengen dekat, tapi jangan terlalu dekat. Aku takut kamu akhirnya ninggalin. Jadi mending aku duluan jaga jarak. Sebuah pemikiran apa itu? Sampai-sampai mereka bisa berpikir seperti itu gitu kan. Yang sayangnya di mana emang ada seseorang yang benar-benar niat serius dengan dia, benar-benar tulus dengan dia, tapi dia berpikir terlalu jauh bahwa takutnya dia ninggalin yang mendekati itu ninggalin dia. Makanya mending dia yang ninggalin duluan, atau dia yang mending jaga jarak.
Oke, itu salah satu langkah untuk menjaga diri, bisa jadi. Cuman harusnya kita sedikit tahu sih yang emang benar seseorang yang mendekati hanya untuk main-main dengan emang benar serius itu. Kadang kita harusnya udah bisa ngantuk harusnya udah bisa udah bisa nilai lah dari sikap dia, dari perlakuannya dia seperti apa. Harusnya ya mereka harus sudah bisa menilai itu. Oke, itu untuk avoidant attachment. Ini untuk anxious attachment atau gaya kelekatan cemas. Anxious attachment itu kebalikannya dari avoidant attachment. Orang dengan anxious attachment ini takut kehilangan koneksi emosional. Katanya mereka butuh reassurance, keyakinan kalau pasangannya sayang, hampir terus menerus. Nah, anxious attachment itu ya, jadi memang mereka butuh validasi, butuh perlakuan yang benar-benar bahwa ya gua milik lu milik gua, mungkin seperti itu. Jadi yang mengidap yang memiliki anxious attachment itu ya seenggaknya lu harus lu harus mengakui gua, lu harus ada selalu buat gua karena ya gua pasangan lu gitu kan. Salah satu ciri-cirinya overthinking kalau pasangan gak balas chat. Oke. Siapa sih yang pasangan yang seseorang yang pasangannya kalau balas chat gak overthinking? Pasti kalian semua pun seperti itu, apalagi sampai berjam-jam pasti overthinkingnya banget. Udah mikirinnya dia kemana nih, dia jalan kali ya sama yang lain, dia ini itu udah pasti itu sih. Sering mikir dia masih sayang aku gak ya. Nah, gue juga nggak ngerti antara anxious attachment dengan anxiety, karena kan anxiety itu gangguan kecemasan. Mungkin kalau di relationship ya bisa jadi anxiety itu ya anxious attachment itu turunan dari anxiety atau buah hasil dari anxiety. Soalnya ya banyak yang pengidap anxiety kalau ketika mereka sedang menjalani hubungan selalu ada kata-kata seperti itu gitu kan, karena dia cemas, dia takut kalau pasangannya itu emang apakah masih sayang sama dia atau enggak, apakah ini cuman sekedar, apalagi yang baru pendekatan ya, apakah dia itu cuman sekedar mendekati hanya karena dia kesepian kah, sedangkan kitanya udah bener-bener all in sama dia, ataukah dia emang kasihan kepada kita karena kita sudah mengeluarkan effort yang sangat besar untuk dia, jadi dia sungkan untuk tidak membalas chat kita ataupun perlakuan kita, padahal di dalam hatinya kita nggak tahu. Kadang banyak tuh pemikiran kayak gitu, cenderung clingy atau nempel banget. Ini memang soalnya kalau yang anxious attachment itu dia butuh validasi dan dia butuh benar-benar kedekatan. Jadi ya ketika mereka habis bareng ya mungkin sifat clingy-nya akan muncul, karena ya aku milik kamu, kamu milik aku pingin selalu di dekat kamu, aku nggak mau jauh dari kamu, mungkin itu sih.
menurut gua ya, sensitif terhadap perubahan kecil, tanda bicara, ekspresi dan lain-lain. Berarti yang mempunyai anxious attachment itu mereka sangat hafal dengan apa yang pasangannya lakuin, seperti misal dari gaya chat aja, jangan dulu gaya bicara, dari gaya chatnya aja berubah, mereka bakal langsung ngerasa lah, typing lu nih berubah, lu ada apa sih? Apalagi kalau sampai nada bicaranya udah beda, terus ekspresi setiap apa yang kita lakuin berubah, itu bakal menambah pikiran mereka, bakal menjadi apa ya, mereka bakal cemas dengan perasaan dia sendiri terhadap pasangannya. Terus yang terakhir, mudah panik atau cemas kalau hubungan terasa renggang. Nah, itu benar. Mereka akan panik, tidak bisa mengontrol kepanikannya, sampai-sampai nggak tahu harus melakukan apa agar hubungan ini tuh tetap bisa berjalan baik. Apapun caranya akan mereka lakukan, mungkin kayak ya spam call, ketemu tanpa diminta, nyamperin, mungkin akan seperti kayak gitu. Pola pikirnya untuk anxious attachment itu, aku butuh kamu buat ngerasa aman. Kalau kamu menjauh berarti aku nggak cukup berharga. Nah, ini nih pemikiran-pemikiran yang emang seseorang yang mempunyai gangguan kecemasan ataupun yang emang cemas berlebihan akan merasakan seperti itu. Jadi jika kamu sedang menjalani sebuah hubungan, lalu tiba-tiba orang itu menjauh dari kamu pasti langsung kepikiran, emang aku kurangnya apa sih? Emang aku gak cukup berharga ya di hidupmu, sampai-sampai kamu harus menjauh dari aku. Pasti aja pemikiran pertamanya tuh yang kayak gitu. Makanya kalau seseorang anxious attachment pacaran sama avoidant attachment itu paling toxic loh. Soalnya yang pertama, ketika anxious itu nempel dan cari perhatian, maka dibalas dengan avoidant dengan dia ngerasa sesak dan menarik diri. Lalu ketika anxious panik ketika pasangan avoidantnya menjauh, sedangkan avoidant makin menjauh karena ditekan. Emang sangat mustahil untuk seseorang anxious attachment dengan avoidant attachment untuk bersatu sih, memang paling sulit. Terus gimana dong? Ya hubungannya mereka bakal tarik ulur aja sih tanpa akhir. Yang satu ngejar, yang satu ngelak, yang satu kepikiran, yang satu mikirin sendiri. Ya gua pun belum tahu nih gimana untuk bisa melepas itu. Ya karena apa ya, menurut gua sendiri sih yang ideal itu ya tidak perlu berkomunikasi secara intens. Yang terpenting itu kabar. Kalau masih satu kota itu minimal ada salah satunya inisiatif untuk mau bertemu. Ya Wak, kita tahu kita udah dewasa, kita sama-sama kerja, kita sama-sama capek, kita butuh istirahat. Tapi kan seenggaknya gini, lu masih satu kota coy, paling berapa menit sih lu dari rumah lu ke rumahnya, atau dari kos lu ke rumahnya, atau dari rumah lu ke kosnya, cuman buat ketemu atau enggak ya jalan keliling-keliling kota, masih bisa kok itu.
Makanya aneh aja sih kalau apa ya, seseorang dengan niat baik itu kadang sulit untuk diterima untuk seorang avoidan. Sedangkan anxious, dia akan selalu merasa tertekan ataupun merasa cemas kalau mereka tidak berkomunikasi dan juga tidak bertemu. Mereka hanya butuh validasi bahwa ya aku pasanganmu dan kamu pasanganku, kayak gitu sih. Ya mungkin cukup sekian sih untuk episode hari ini. Jadi ya mungkin tipsnya sih dari gua, ketika seseorang anxious itu ya mereka harus belajar self shooting atau menenangkan diri tanpa validasi dari luar. Sedangkan untuk yang avoidant, mereka harus belajar vulnerability atau terbuka dan percaya sama orang lain. Dan untuk yang sedang berpasangan atau ya salah satunya anxious dan salah satunya avoidant, ya mereka harus berkomunikasi jujur. Mau ya itu salah satu cara yang emang mujarab sih. Jujur-jujuran dulu aja. Jadi ketika yang butuh kedekatan jatuh cinta sama yang takut kedekatan, maka ya mau kemana? Lu mau jalan kemana? Kagak bakal kemana-mana. Lu ngejar dia, dia lari. Tapi di satu fase lu capek, dia datang. Ya begitulah. Memang gak bakal ada ujungnya sih. Ya, yang emang mau lanjut, okay. Kalau yang lu lagi pacaran sama avoidan ya sabar-sabar aja ngadepin yang hilang-hilangannya itu. Dia baik kok, cuman dia belum bisa menunjukkan rasa cinta dia atau rasa sayang dia ke lu dengan baik. Kalau yang pacaran atau yang sedang berhubungan dengan anxious ya mau gimana lagi. Salah satu caranya ya lo harus bisa selalu ada sama dia, jangan bikin dia khawatir. Kabar adalah kunci sih sebenarnya. Dan kalau ada yang sedang mengalami atau lu yang avoidan atau lu yang anxious, bisa bagi-bagi cerita aja di IG gua udah taruh di deskripsi. Lu ceritain aja cerita cinta avoidan atau anxious lu pada, ntar kita bahas lagi di minggu depan. Oke, bye bye, see you next episode. Gua cabut, thank you.